Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Ada juga pertanyaan yang kemudian masih muncul di benak publik terkait dengan petugas haji tahun depan. Yang katanya Gus akan ada penambahan kuota. Belum lagi seleksinya juga akan diperketat. Betul demikian? Penambahan kuota saya kira belum bisa dipastikan. Tapi seleksi akan diperketat. Yang kedua, persiapan akan lebih serius. Kalau tahun kemarin mereka disiapkan diklat 5 hari, tahun ini insya Allah kita akan siapkan diklat 1 bulan. Apa yang kemudian membuat perubahan diklatnya begitu besar dari 5 hari jadi 1 bulan? Apakah persiapan kemarin tidak begitu maksimal? Kemarin kurang maksimal karena cuma 5 hari. Bahkan 5 hari pun tidak terlalu efektif. Karena seperti kejar tayang sebelum berangkat. Sehingga saya tahu bahwa teman-teman petugas haji kemarin itu punya niat untuk berdedikasi untuk membantu jamaah, tapi karena persiapannya Singkat. kurang maksimal, kadang-kadang mereka juga bingung juga mau ngapain gitu. Apa yang harus dilakukan gitu ya Iya, kalau dengan makanya. kondisi-kondisi tertentu? Makanya kita persiapan 1 bulan. 1 bulan tentu disiplin kita siapkan juga, fisik kita siapkan karena kita tahu di sana itu luar biasa. Cuacanya luar biasa, kerjanya luar biasa, dan juga kita berikan tambahan sedikit tentang pengetahuan fikih haji dan juga bahasa Arab standar lah yang untuk. Oh, ada pelatihan bahasa Arab juga? Yang standar lah, sekedar untuk tanya kemana, mau kemana itu paling tidak bisa membuat teman-teman di sana nggak kebingungan untuk bisa. 1 bulan ini sistemnya akankah dikarantina mereka atau? Akan kita masukkan di asrama haji. 1 bulan full? 1 bulan. Wow, anggaran tidak sedikit tentunya Tidak Gus. sedikit, karena itu kita berpikiran bahwa mereka yang sudah lulus dari situ akan masuk database kita. Dan ada kemungkinan tidak hanya sekali menjadi petugas. Mungkin tahun ini berangkat, tahun depan enggak, tahun berikutnya lagi mungkin bisa berangkat. Karena mahal ini Mbak. Betul. Untuk biaya pelatihan ini mahal karena 1 bulan. Sehingga kalau dipakai cuma sekali sayang. Karena itu kita jadikan mereka sebagai tim petugas haji kita yang mungkin bisa 2 kali atau bahkan mungkin 3 kali. Betul. Tapi anggaran ini akan aman? Insya Allah aman. Dengan ada nomenklatur baru sebagai kementerian? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Baik. Mengingat akan ada transisi yang akan cukup cepat, Ya. mengingatkan aturannya paling tidak kan akan diperundangkan 30 hari jika kemudian Betul. kepres itu tak kunjung keluar ya Gus ya. Tapi ada juga di barangnya harus lari maraton yang mempersiapkan Betul. menjalani haji tahun depan. Akan banyak sekali perubahan SDM. Anda bahkan sampaikan akan ada banyak sekali SDM yang juga ditambah di sana. Beberapa juga departemen, divisi juga akan banyak yang berubah karena akan ada nanti salah satu bidang yang betul-betul mengawasi pengawasan pelaksanaan ibadah haji. Betul. Tahun depan. Banyak yang kemudian menyaksikan juga kinerja Anda begitu Gus. Ada yang nggak suka dengan Anda, pasti tidak sedikit, saya tahu begitu Gus. Bagaimana Gus? Ya inilah sama namanya pejabat publik seperti ini. Pasti tidak ada yang 100% suka, itu enggak ada. Yang nggak suka 100% juga nggak ada. Pasti ada yang sebagian suka, sebagian nggak suka itu biasa. Tapi yang penting buat kami di Badan Penyelenggara Haji adalah bagaimana kita membuktikan bahwa kinerja kita memang tidak sesuai perkiraan negatif mereka. Kita akan tunjukkan bahwa kita ini memang benar-benar serius dalam rangka memberikan pelayanan untuk jamaah haji. Itu aja. Fokusnya ke sana ya? Betul. Dan perubahan Kementerian Haji dan Umroh ini akan kapan sih Gus? Kami menantikan loh. Tadi kita ada koordinasi dengan ke Sesnek itu, kemungkinan diharapkan pertengahan September sudah bisa masuk. Pertengahan September? Pertengahan September bisa. Wow. Artinya dalam waktu dekat ya sudah akan berubah, dan juga perubahan SDM, nomenklatur itu kan tidak gampang. Betul, betul. SDM kita tentu tidak cukup kalau yang sekarang ini. Kita akan menambah untuk di pusat dari kementerian-kementerian lain, karena kita gambaran sementara ada 4 direktorat jenderal yang baru itu, yang sehingga tentu akan banyak dulu. Kemudian staf-staf juga membutuhkan tambahnya. Demikian juga di daerah
Nah itu dia kan, kepenting kan harus ada kanwil tuh di setiap Kanwil provinsi. dan kantor kabupaten atau kota. Nah untuk itu tentu kita tidak ngambil yang baru. Kita mengambil dari Kanwil Kemenak, khususnya bidang haji. Di sana sudah ada bidang haji. Dibagi ya? Kita ambil. Nah, karena mereka juga selama ini sudah mengerjakan itu. Demikian juga di kota kabupaten, ada di Kasih Haji, itu ada juga, kita ambil jadi bagian dari Kementerian Haji. Kemudian mengenai kantor, nggak ada penambahan biaya lagi, karena hampir semua sudah punya. Di provinsi ada asrama haji yang akan digunakan sebagai kantor wilayah Kementerian Haji. Di kota kabupaten ada kantor PLAUT, Pelayanan Haji Umroh Terpadu. Itu yang akan kita gunakan kantor Kementerian Haji kabupaten maupun kota. Termasuk juga bagaimana kemudian nanti agar pelaksanaan di daerah kan juga bisa semakin maksimal dengan adanya kanwil tadi ya. Baiklah Gus Irfan, mungkin Anda bisa gambarkan paling tidak kesimpulan kita selama berbincang 1 jam ini dan juga meyakinkan para calon jemaah haji yang akan berangkat, begitu ya Gus ya, dengan ada kementerian ini, apa gebrakan-gebrakan yang akan Anda buat, tentunya harapannya lebih baik daripada penyelenggara haji yang ada saat ini? Insya Allah Mbak, seperti saya sampaikan tadi, sebelum Ramadan semuanya sudah siap. Termasuk Mbak Aya ini nanti berangkat tanggal berapa, pakai pesawat apa, nomor kursinya berapa, di Madinah nanti hotelnya apa, kamarnya berapa, nomor berapa. Demikian juga dari Madinah ke Mekah naik bis nomor berapa, kursi berapa. Udah, insya Allah kita upayakan jauh-jauh hari. Termasuk visa. Visa pastilah. Karena kan yang tahun ini kan kita tahu betul. Tahun ini permasalahan juga. Demikian juga ada beberapa pertanyaan tentang itu petugas haji katanya ada non muslim juga. Itu memang selama ini juga sudah ada. Di beberapa daerah yang mayoritas bukan muslim, itu petugas-petugas yang di kantor Kemenak dan mereka teman-teman dari non muslim. Mereka itu yang membantu jamaah haji kita menyiapkan segalanya, termasuk pembikinan visa segala macam, mereka yang daftar. Di badan penyelenggara haji ini, tim IT-nya juga ada yang non muslim. Tapi penekanan fikihnya bagaimana? Kan mereka tidak perlu bicara tentang fikih. Kan dalam seleksi 1 bulan itu kan ada termasuk fikih juga ya, salah satu. Terutama untuk yang terkait dengan teknis seperti itu, IT. Kemudian sebagian juga ada yang kita tempatkan di embarkasi. Embarkasi itu mereka yang ada di bandara. Mereka itu yang bantu untuk jadi memang petugas haji non muslim ini ditempatkan di posisi-posisi tertentu ya? Ya, tentu. Kita juga pahamlah bahwa Madinah Makkah itu tidak mungkin yang non muslim masuk. Betul. Tapi kita juga menyadari bahwa kita ini Indonesia, makanya semuanya bolehlah jadi tim dari kita. Tentu aja kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing, kebutuhan kita. Itu juga. Dan tidak melanggar aturan baik itu negara maupun juga agama begitu ya. Sudah dipastikan di sana. Ya. Termasuk juga pemukiman haji. Nah, pemukiman haji ini salah satu cita-cita Presiden. Mungkin nggak? 3 minggu yang lalu saya dengan Pak Rosan dari Danantara sudah melihat ke Mekah. Ada beberapa alternatif daerah yang sudah dilihat. Ada sekitar 10 atau 11 alternatif. Dan bagi kami, tentu Pak Rosan Danantara ini yang bicara tentang finance, ekonomis, dan lain sebagainya. Saya dari haji yang melihat kenyamanan dan keamanan buat jamaah. Itu aja. Targetnya kapan sih? Kita harapkan tahun ini sudah memulai. Tahun ini? Tahun ini memulai. Tapi diharapkan tahun 2028 sudah ada yang bisa ditempati, walaupun belum selesai semua. Karena harapan besar untuk bisa menekan biaya haji itu tadi. Betul. Ya. Dan mungkin juga sesaat lagi kita sudah akan manggilnya Menteri Irfan gitu ya, Menteri Irfan Yusuf. Terima kasih banyak begitu ya. Akankah kemudian nanti nomenklaturnya akan sama? Itu udah wewenang sepenuhnya dari beliau Presiden. Siap ya, tapi ya Gus ya.
Insya Allah lah. Insya Allah. Baiklah, terima kasih banyak Gus Irfan sudah berbagi informasi bersama kami di One on One. Harapan kami, titipkan harapan besar kepada Anda dan juga teman-teman di Badan Penjaga Haji yang nantinya akan berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Tolong jaga amanah ini, Gus. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya Maria Assegaf, pemirsa, kita akhiri One on One hari ini. Semoga bisa mencerahkan Anda terkait dengan marwah Kementerian Haji dan Umroh yang tentunya bisa memperbaiki penyelenggaraan dan juga pelayanan bagi para calon jamaah haji tahun depan. Saya Maria Assegaf pamit, terima kasih. Sampai jumpa.